Spare Me, Great Lord. Chapter 96 Bahasa Indonesia. Babak 96, Buronan. Pada akhirnya, tidak ada yang terjadi. Kedua polisi itu tidak punya niat untuk berbicara dengan guru bentukan Daoyuan karena masalah kecil ini dan kedudukan kelas Daoyuan di negara itu adalah sesuatu yang semua orang sadari. Lu Su dengan senang hati pergi ke sekolah. Keberuntungannya untuk masuk ke kelas Daoyuan dengan bakat tingkat F tidak hanya membuatnya mengamati setiap kejadian tetapi juga memberikan bentuk perlindungan. Mencapai sekolah dan melihat Jiang Sui, Lu Su tiba-tiba berpikir, bisakah pertukaran antara aku dan Jiang Sui masih berlanjut? Lu Su merenung selama setengah hari dan memutuskan itu tidak mungkin lagi. Sebelumnya, dia menjual Jiang Sui karena dia membutuhkan uang tetapi tidak lagi. Berbicara secara logis, setelah dia mengambil 240k, dia tidak akan kekurangan uang lagi. Meskipun kedua belah pihak merahasiakannya, jika pertukaran berlanjut, apakah keluarga Jiang Sui akan mulai curiga? Pasti akan menimbulkan masalah bagi Lu Su jika keluarga Jiang Sui mencurigainya. Meskipun Jiang Sui adalah orang yang baik, bagaimana dengan keluarganya? Pada malam pertukaran, Jiang Sui berbicara dengan suara yang tenang dan tegas dan siapapun dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik. Adapun alasan untuk menolak pertukaran di masa depan, dia bisa mengatakan dia membutuhkannya untuk pelatihannya. Dia memberitahu Jiang Sui bahwa dia menjual dua batu ajaib itu karena dia masih bisa mendapatkannya di masa depan dan dengan demikian tidak akan mempengaruhi pelatihannya. Tapi masalahnya adalah bahwa di masa depan, dia tidak bisa hanya memperlakukan batu ajaib sebagai hiasan. Mudah-mudahan, akan ada pasar gelap untuk metahuman terlatih dan alami. Di mana ada terang di situ ada kegelapan. Lu Su merasa bahwa terlepas dari otoritas ketat jaringan surgawi, sisi gelap metahuman pasti akan muncul. Itu akan menarik. Yang mengejutkan Lu Su adalah si Fei tiba-tiba mengumumkan hari libur untuk kelas Daoyuan dan semua orang untuk berlatih sendiri di rumah. Dan pihak sekolah tiba-tiba memberitahu kelas malam. Sekolah internasional Luo Cheng tidak pernah memiliki kelas malam untuk waktu yang lama yang membuat semua orang tidak nyaman. Guru sekolah benar-benar akan mengambil setiap kesempatan. Begitu kelas Daoyuan mengumumkan istirahat, mereka melanjutkan kelas malam. Kenyataannya, para guru dan kepala sekolah internasional Luo Cheng cukup putus asa. Meskipun memiliki kelas Daoyuan yang didirikan di sekolah mungkin tampak bergengsi, ini tidak terjadi. Itu adalah kesempatan yang bahagia di awal karena menunjukkan bahwa para pejabat sangat menghargai sekolah itu tetapi setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa kedua sistem pendidikan itu memiliki hubungan yang canggung. Kepala sekolah putus asa, apa yang akan terjadi dengan angka partisipasi? Pada akhirnya, hasil sekolah kita akan anjlok. Untuk meyakinkan para guru bahwa tanpa kelas malam, para siswa akan pulang dan merevisi sama tidak mungkinnya dengan meyakinkan mereka bahwa hantu itu ada. Memikirkan hal ini membuat kepala sekolah cemas. Sebagai upaya penebusan dosa, Lu Su pulang ke rumah dan membuatkan Lu Xiaoyu telur tomat goreng. Untuk tinggal di sekolah dengan siswa lainnya untuk kelas malam tidak mungkin. Ini tidak hanya berlaku untuknya tetapi juga siswa kelas Daoyuan lainnya. Semua orang bergegas pulang untuk melanjutkan pelatihan mereka. Pada titik waktu ini, semua siswa bakat tingkat B telah menyelesaikan satu siklus besar dan bab materi misterius dari kekerabatan Yin Yang dari 3 mencapai akhir. Melihat bahwa kelas Daoyuan akan memberikan metode pelatihan langkah selanjutnya, siswa dengan bakat tingkat C, D, E dan F menjadi cemas. Selama pelatihan bab materi misterius, perbedaannya masih belum jelas tetapi sekarang orang lain akan memulai bab berikutnya sementara kamu masih di yang pertama. Ini meresahkan. Jika itu adalah perlombaan, kamu belum menyelesaikan putaran pertama kamu sementara yang lain sudah mulai di putaran kedua. Sebagian besar siswa di kelas Daoyuan berasal dari keluarga kaya dan jumlah lokasi magis yang terbatas semuanya dimonopoli oleh mereka. Lu Su merasa bahwa jaringan surgawi sangat pintar untuk memberitahu para siswa tentang lokasi yang kaya akan energi magis yang menyelamatkan mereka dari keharusan menyediakan lokasi seperti itu yang akan lebih sulit untuk dikelola. Dunia adalah tentang survival of the fittest dan orang hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memiliki uang untuk membeli lokasi seperti itu. Lu Xiaoyu senang dari mulut telur goreng dan Lu Su merasa lega. Di tengah makan, Lu Su tiba-tiba mengalami guntur keras di dalam kepalanya saat dia merasakan dua kekuatan kuat melintasi jalan di dekatnya. Posisi mereka terus berubah seolah-olah mereka menuju dari utara ke selatan. Setelah memasuki nebula kedua, Lu Su menjadi lebih mudah menerima gelombang listrik dan gelombang ini begitu tiba-tiba sehingga Lu Su berpikir. Mungkinkah ini terkait dengan mengapa kelas Daoyuan tiba-tiba libur? Lu Su hendak pergi untuk memeriksa ombak yang dia rasakan ketika Lu Xiaoyu menempel padanya, aku juga merasakannya. Kamu harus membawaku, aku berjanji tidak akan menjadi beban. Lu Su mengerutkan kening. Lu Xiaoyu sudah menjadi kelas E dan mengalahkan seseorang seperti Liu Li dengan satu kepalan bukanlah masalah. Lagi pula itu hanya sebuah pandangan dan Lu Xiaoyu harus menghadapi dunia yang kacau ini sendiri suatu hari nanti. Bagaimanapun, bunga yang diinkubasi tidak akan bertahan lama. Ini adalah pandangan Lu Su dalam hidup. Setelah melalui masa-masa sulit yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah merasa perlu untuk sepenuhnya melindungi Lu Xiaoyu dan memberinya kehidupan yang bebas dari rasa khawatir. Melakukan hal itu tidak akan bermanfaat baginya. Melalui pengalamannya sendiri, dia hidup secara praktis. Keduanya dengan hati-hati melompati atap di malam hari, dan satu keuntungan dari bergegas ke atap adalah tidak ada kamera pengintai yang akan menangkap mereka. Siapa yang akan memasang pengawasan di atap? Pada saat inilah Lu Su menyadari bahwa kecepatan Lu Xiaoyu tidak terlalu berbeda darinya dan mendapat gambaran yang lebih baik tentang potensinya. Wanita muda ini menjadi lebih kuat. Pada saat itu, tampaknya ada keributan yang berkembang di selatan.
Lampu terang besar menerangi seluruh jembatan Wang Cheng, membentang di seberang Sungai Luo, yang merupakan salah satu persimpangan utama yang menghubungkan distrik baru dan distrik lama tempat Lu Su tinggal. Lu Su membawa Lu Xiaoyu ke sebuah gedung tinggi dan menatap ke arah itu, hanya untuk terkejut saat melihat 7 jas hitam, termasuk si Fei, mengejar 3 pria yang melarikan diri ke arah utara untuk menyelamatkan hidup mereka. Dalam sepersekian detik, pria di depan tiba-tiba berbalik dan memukulkan telapak tangannya ke tanah. Setelah tumbukan, paku muncul dari tanah jembatan yang menuju ke si Fei dan yang lainnya. Lu Su terkejut. Bukankah orang-orang itu sama dengan yang disebutkan seseorang di forum Yayasan Emas? Apa yang dilakukan 3 metahuman yang merampok Bang Hezu di Luocheng? Tapi si Fei dan yang lainnya memiliki kerjasama tim yang hebat dan berpengalaman dalam pertempuran saat mereka berhasil menghindar dari paku bumi. Salah satu mantel hitam menghantam paku kembali ke pria di depan tetapi ditendang ke samping oleh seorang pria berotot di sampingnya. Selama pertukaran secepat kilat ini, jimat kuning dari dalam tangan mantel hitam itu terbang ke arah pihak lain dan setelah kontak, terjadi ledakan. Tapi, selain beberapa goresan dan sedikit bekas luka bakar, pria itu tidak mengalami kerusakan yang berarti. Pria ini memiliki kecepatan dan pertahanan yang kuat yang membuat Lu Su menarik napas dalam-dalam. Apakah ini kekuatan dari tipe kekuatan kelas D? Tidak heran dia bisa melarikan diri dari Esu. Spare Me, Great Lord. Chapter 97 Bahasa Indonesia. Babak 97, dengan darah dingin. Dari kejadian mengenai metahuman di Esu, terlihat bahwa meskipun polisi dengan senjata modern dapat melukai metahuman, mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang metahuman. Jika 2 metahuman unsur lainnya adalah kelas E, Lu Su bisa mengerti. Bagaimanapun, metahuman elemental dimulai dari kelas E. Tapi ada apa dengan metahuman berbasis kekuatan kelas D ini? Lu Su lebih akrab dengan metahuman berbasis kekuatan, dan dapat dengan aman menyimpulkan bahwa dia baru saja lulus kelas E, dan berada di jalur kelas D. Tapi dia hanya dianggap sebagai kelas D yang lebih lemah, mungkin hanya ketika dia mengisi nebula keduanya akankah dia mencapai puncak kelas D. Jadi Lu Su tahu dari saat penjahat ini bergerak, bahwa Lu Su tidak bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan. Kecepatannya lebih cepat, dan sepertinya metahuman berbasis kekuatan ini telah mencapai kelas D, tetapi tidak untuk waktu yang sangat lama. Ada sesuatu yang tidak biasa tentang ini. Agar pihak lain dapat menaikkan dirinya ke level seperti itu, dia harus terbangun 3 kali. Di masa lalu, Lu Su berpikir bahwa akan sulit untuk terbangun berkali-kali, tetapi tepat di depannya adalah orang seperti itu. Orang ini pasti telah melalui banyak hal. Metahuman kelas D sudah memiliki kemampuan dan kecepatan untuk menghindari senjata berteknologi tinggi. Dalam pengejaran tadi malam, metahuman berbasis kekuatan ini telah melukai orang bahkan setelah diperingatkan. Selain itu, polisi tidak memiliki peluang melawannya dalam kegelapan karena mereka berjuang untuk membidik, mengorbankan 3 orang dalam prosesnya. Dan selama acara berlangsung, orang-orang berjas hitam terkejut bahwa penjahat itu tidak menerima banyak kerusakan dari ledakan yang disebabkan oleh jimat mereka. Yang benar adalah dari tadi malam sampai sekarang, mereka hanya menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya sekarang karena tidak banyak pertempuran tadi malam. Mantel hitam yang tergeletak di lantai mengeluarkan darah sebelum menstabilkan dirinya. 6 mantel hitam yang tersisa memanfaatkan ledakan itu dan mengeluarkan 6 jimat lagi dengan kata-kata merah tua. 3 penjahat mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan mereka, tetapi 6 jimat ini dilemparkan ke segala arah seolah-olah mereka mengunci para penjahat. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah meminimalkan kerusakan. Di bawah langit yang gelap, 3 ledakan berturut-turut bergema. Mereka menghindari 3 jimat tetapi diserang oleh 3 lainnya. Jimat menempel pada mereka dan dalam sekejap, kata-kata merah di kertas kuning bersinar dengan cahaya merah terang sebelum meletus dengan ledakan besar. Mantel hitam, mungkin dengan pengetahuan bahwa ledakan itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada metahuman tipe kekuatan kelas D, memutuskan untuk fokus pada 2 metahuman lainnya. Metahuman tipe kekuatan tidak memiliki jimat tunggal padanya. Di sisi lain, kedua kaki tangannya telah dirusak berat oleh jimat. Para penjahat itu terguncang karena terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa untuk kota sekecil itu, Luocheng akan memiliki begitu banyak personel dari jaringan surgawi. Selain jumlah, personel di sini juga jauh lebih kuat daripada yang ada di Ezu kemarin. 7 jas hitam mengepung para penjahat bersama-sama, dengan mereka diam-diam mengakui si Fei sebagai pemimpinnya. Jangan melawan tanpa kepala, mereka harus segera mendapatkan bala bantuan. Lanjutkan menuju utara, begitu kita melewati Sungai Kuning dan menuju barat laut, akan ada harapan. Pria di sebelah metahuman kekar itu berkata, jelas menahan rasa sakitnya. Tepat ketika dia selesai, mereka bertiga berbalik dan berlari. Mantel hitam segera mengejar dan pada saat itu, ketiga penjahat itu tiba-tiba berbalik. Orang yang bisa memanipulasi tanah mengirim telapak tangannya ke tanah sekali lagi. Tepat ketika semua orang berasumsi bahwa dia mencoba melarikan diri, udara terasa padat dan berat seolah-olah mereka berada di bawah air. Gerakan semua orang melambat, dan baru kemudian mantel hitam mengerti bahwa mereka terjebak oleh lawan. Ada banyak tekanan di udara dan itu bisa dilihat dari ekspresi beberapa mantel hitam. Pengejaran sederhana telah berubah menjadi pertarungan yang dilakukan oleh 3 metahuman dengan darah dingin. Semua ini sepertinya sudah direncanakan dan dilatih oleh mereka bertiga sejak lama. Mereka telah menunggu begitu lama hanya untuk mencoba kombinasi ini malam ini. Paku bumi menusuk 2 dada mantel hitam, sementara sisanya juga menderita berbagai tingkat cedera. Darah segar mengalir ke bumi melalui paku bumi. Pada saat ini, jembatan Wang Cheng tampak seperti neraka yang hidup. Bukan karena si Fei dan anak buahnya lemah, hanya saja ketiga orang ini terlalu akrab satu sama lain dan gerakan mereka.
Dan seperti yang telah diprediksi Lusu, bahkan di jaringan surgawi, metahuman kelas D tidak terlalu umum. Semua siswa di kelas Daoyuan berada di tingkat kelas F. Jika ada kelas D di antara mantel hitam di sini, mereka tidak akan sampai ke keadaan seperti itu. Lusu melihat kaki si Fei terluka, mungkin patah. Mengingat cara praktisi kelas Daoyuan berlatih, mereka akan melihat peningkatan besar di masa depan. Sampai sekarang, bagaimanapun, mereka akan berjuang melawan metahuman yang lebih besar dan lebih kuat. Menyaksikan pemandangan seperti itu membuat Lusu menjadi pucat. Ini benar-benar pertama kalinya Lusu menyaksikan sesuatu yang bisa mengisyaratkan apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah orang benar-benar bersedia dikendalikan oleh kelas Daoyuan? Apakah metahuman benar-benar ingin kembali menjadi manusia normal? Ketika kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, mungkin akan ada lebih banyak kekacauan. Juga, ada masalah yang sangat jelas. Jika kebanyakan orang tersentak oleh suatu peristiwa hingga terbangun, dari mana datangnya sentakan itu? Pasti ada sesuatu yang sangat merugikan mereka. Apakah mereka akan tidak puas terhadap masyarakat ini? Apakah mereka akan membenci lingkungan mereka dan orang-orang di sekitar mereka? Atau, keberadaan metahuman memang salah sejak awal? Lusu tidak ingin terus berpikir. Dia juga tidak menutupi mata Lu Xiaoyu. Jika ini adalah biaya dari era baru yang akan datang, semua orang akan terkena pemandangan semacam ini cepat atau lambat. Tidak ada yang bisa menghindari kenyataan. Pada saat ini, sirene polisi bergema di sekitar area tersebut. Beberapa jas hitam berlari menuju pemandangan di sisi lain jembatan Wangcheng. Dua pria di depan, sejauh ini, di depan orang lain. Ekspresi mereka masam dan masing-masing dari mereka memegang pedang panjang, memancarkan cahaya hijau terang. Mereka pasti orang kelas D yang sangat terampil dari jaringan surgawi. Apa yang mereka bawa pasti adalah senjata meta yang disebutkan oleh si Fei sebelumnya. Alasan hari libur kelas Daoyuan hari ini adalah untuk memungkinkan personel jaringan surgawi ditempatkan di lokasi strategis di mana-mana. Apa yang dianggap sebagai rencana yang sempurna ternyata dalam tragedi seperti itu. Apa yang dianggap sebagai 3 metahuman kelas E ternyata adalah 1D dan 2E, yang merupakan perbedaan besar. Sejujurnya, mereka tidak menyangka metahuman akan terbangun 3 kali berturut-turut untuk mencapai kelas D dalam waktu sesingkat itu. Spare me, Great Lord. Chapter 98 Bahasa Indonesia. 3 buronan menyadari bahwa mereka akan dikepung. Metahuman tipe kekuatan melanjutkan untuk membawa 2 rekannya dan terus melarikan diri ke utara. Sebuah mobil polisi mendekat dari depan tapi metahuman tipe kekuatan itu sepertinya tidak berniat untuk berhenti. Saat kedua pihak akan bertabrakan, pria ini melompat ke udara dan dengan mudah melewati mobil dari atas. Ini adalah kekuatan tipe kekuatan, fisik mereka terlalu kuat. Seberapa luar biasa kemampuan fisik dari tipe kekuatan kelas D. Jika dia ingin melarikan diri, bahkan polisi atau ahli kelas D dari jaringan surgawi tidak dapat menandingi kecepatannya. Dia tidak terkalahkan tetapi hanya lebih kuat dalam aspek ini. Di kelas C, bisakah kecepatan seorang pria lebih cepat dari pedang terbang? Di kelas itu, bahkan peluru tidak akan menandingi kecepatan pedang terbang. Lusu berpikir sejenak dan berkata pada Lu Xiaoyu, pulanglah dan tunggu teleponku. Dia memerintahkan dengan tegas dan Lu Xiaoyu dapat mengakses gawatnya situasi dan dengan patuh melompat dari atap ke atap kembali ke rumah. Lusu menyuruh Lu Xiaoyu pergi karena dia ingin mengikuti mereka, bukan karena dia ingin bertarung dengan tipe kekuatan tetapi karena dia ingin melihat teknik lain yang dimiliki para ahli jaringan surgawi. Juga, dia menginginkan jiwa dari metahuman kelas D ini. Itu bukan untuk dirinya sendiri tetapi sebagai persiapan untuk Lu Xiaoyu. Dia tidak punya rencana untuk mencegat di tengah kekacauan karena hal itu akan bermasalah. Mengingat sifat hati-hati Lusu, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Tetapi mengetahui di mana orang ini meninggal berarti dia bisa membawa Lu Xiaoyu setelah kekacauan itu. Dan pada saat itu, Lu Xiaoyu akan memperoleh kekuatan tempur yang sangat besar yang setara dengan seorang ahli kelas D. Metahuman ini pada dasarnya kejam. Dia telah melukai banyak orang tak bersalah kemarin dan dalam pelarian hari ini, dia telah mengirim banyak orang yang lewat terbang. Dijatuhkan olehnya akan lebih buruk daripada dirobohkan oleh kereta api. Jadi menyerap jiwa orang itu tidak akan mempengaruhi hati nurani Lusu. Dia tidak percaya bahwa jaringan surgawi akan membiarkan 3 orang itu melarikan diri. Jika pelarian mereka benar-benar berhasil, maka skenario yang dibangun dengan susah payah oleh jaringan surgawi akan menjadi lelucon. Bahkan kelas D bisa mempermainkan mereka dan ini akan berdampak buruk pada kekuatan tempur jaringan surgawi. Raja-raja surgawi itu kuat tetapi berapa sedikit dari mereka yang ada di sana. Lusu curiga bahwa raja-raja surga mirip dengan Li Xianyi yang memulai pelatihan mereka sejak zaman dengan energi magis yang langka. Dan praktisi lain mungkin baru mulai berlatih setelah energi magis pulih. Karena periode waktu sejak pemulihan masih relatif singkat, akan ada kesenjangan besar antara para ahli nyata dan yang lainnya, bahkan kelas C langka. Apakah ini masalahnya dapat ditentukan dari pertarungan malam itu? Dia berani mengikuti mereka karena 2 alasan. Satu adalah bahwa perhatian semua orang tertuju pada 3 buronan, baik polisi dan jaringan surgawi memiliki tangan mereka penuh pada mereka dan tidak akan menyadarinya. Alasan kedua adalah bahwa Lusu kaliber yang berbeda sekarang. Jika bahkan tipe kekuatan kelas D bisa mendatangkan malapetaka di seluruh kota, maka Lusu juga bisa. Pada saat itu, Lusu baru saja mencapai kelas D dan kekuatannya mungkin tidak terlalu jauh dibandingkan dengan tipe kekuatan ini. Dia juga memiliki anjing mayatnya. Baik metahuman tipe kekuatan dari kelas jaringan surgawi itu tidak akan mengharapkan siswa kelas Daoyuan dengan bakat tingkat F seperti dia untuk memiliki kekuatan seperti itu.
Lebih jauh lagi, di balik selubung jubah surgawinya, akan sulit untuk mengenalinya dan dengan demikian, Lu Su yakin untuk menjauhkan dirinya dari masalah dan mampu mundur secara taktis jika diperlukan. Tanpa kepercayaan diri ini untuk bisa mundur, Lu Su tidak akan memilih untuk mengikuti mereka. Lu Su juga menyadari manfaat pelatihan Li Xianyi dari dasar. Dia memiliki pemahaman dan kontrol yang lebih baik atas kekuatannya sendiri yang juga menjelaskan kepercayaan dirinya. Meminta Lu Xiaoyu untuk kembali bukan karena kekuatannya tetapi karena Lu Xiaoyu tidak menembus nebula kedua, yang berarti tanpa jubah surgawi, wajahnya akan mudah dikenali. Itu akan menimbulkan masalah jika identitas mereka terungkap. Lu Su melanjutkan langkahnya di sepanjang atap karena tidak ada pengawasan. Malam yang gelap dan bayangan dari lampu jalan memberikan perlindungan ekstra. Lampu bisa menerangi jalan tetapi jika seseorang melihat melewati lampu jalan untuk melihat sesuatu, itu akan terlalu sulit. Pada dasarnya, lampu menghalangi penglihatan mereka. Semua orang menuju utara. Gedung-gedung tinggi bukanlah halangan bagi Lu Su dan awalnya tidak banyak gedung-gedung tinggi di utara jembatan Wang Cheng. Bangunan tertinggi adalah gudang furnitur setinggi 4 lantai dan mengatakan bahwa dia seperti berjalan di tanah datar tidak berlebihan. Semua orang berlari dengan kecepatan tinggi dengan para buronan di depan dan Lu Su mengikuti di belakang, lalu diikuti oleh orang-orang jaringan surgawi. Dilihat dari ini, Lu Su pasti memiliki salah satu kemampuan fisik terbaik di antara semua orang di sana. Luo Cheng adalah kota kecil dan metahuman tipe kekuatan akan mencapai jembatan layang Longhai dan lebih jauh ke utara hanyalah pegunungan. Begitu berada di dalam pegunungan, dengan kemampuan fisik tipe kekuatan, mustahil untuk melacaknya lagi. Tapi Lu Su meragukan bahwa itu akan sesederhana itu. Pada saat ini, ledakan keras dari senapan otomatis dapat terdengar dari atap terdekat saat peluru menghantam tanah, menyebabkan selubung debu dan lubang kecil. Itu tidak meleset dengan sengaja tetapi metahuman itu terlalu cepat dan bahkan penembak jitu tidak bisa melakukan apapun padanya. Ini adalah keuntungan memiliki kecepatan. Sebuah tembakan terkonsentrasi bisa terdengar melalui langit malam yang terdengar seperti auman binatang buas. Lu Su memperhatikan, dari jauh, seorang pria mengenakan seragam tentara dan segera melompat dari gedung. Mengingat penembak jitu itu dipasang di atap, tinggal di sana akan sulit untuk tetap tidak terdeteksi. Lu Su bersembunyi di balik bayangan bangunan dan mengamati situasinya. Metahuman itu terpaksa bersembunyi di dalam salah satu bangunan untuk mencegah peluru nyasar mengenainya. Bahkan seorang metahuman kelas D harus waspada terhadap kemampuan destruktif dari senjata modern. Dia masih bisa menghindari peluru polisi yang berserakan tetapi di bawah daya tembak yang terkonsentrasi ini, bagaimana dia bisa bersembunyi? Spare me, Great Lord. Chapter 99 Bahasa Indonesia. Meskipun dia memiliki resistensi yang tinggi, dia akan mati karena terkena peluru. Dan sekarang, dengan adanya senjata modern, tidak ada metahuman di bawah kelas C yang bisa menggunakan senjata seperti itu. Itulah sebabnya Lu Su merasa bahwa ketiga penjahat ini bodoh karena terus bertarung meskipun mereka telah menyebabkan banyak kerusakan sebelumnya. Bahkan jika kamu ingin menjadi nakal, setidaknya tunggu sampai kamu menjadi kelas C. Luo Cheng cukup siap menghadapi ketiga metahuman ini, cukup untuk mengejutkan Lu Su. Dua pria kelas D dari jaringan surgawi memimpin tim mereka sendiri, dan 14 kelas S bertanggung jawab atas lalu lintas ke sana kemari di selatan. Selain itu, ada banyak polisi yang mendukung seluruh operasi, mereka pasti telah mengklasifikasikan masalah ini sebagai salah satu prioritas yang sangat tinggi. Adapun dua mantel hitam di jembatan, Lu Su memikirkan penjelasan juga. Meskipun jaringan surgawi cukup siap, mengerahkan orang-orang mereka sejak dini, mereka tidak membangunkan metahuman untuk berlatih bersama mereka untuk pengalaman pertempuran. Ambil contoh perlakuan Liang Che. Setelah memberinya obat penenang, mereka membawanya kembali dan tidak perlu banyak perlawanan. Dengan kontrol situasi yang begitu baik, orang-orang dari jaringan surgawi tidak pernah memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, yang berarti mereka akan membuat kesalahan ketika mereka benar-benar harus bertarung. Ini sangat normal. Bagaimana jika tim yang sangat berpengalaman muncul untuk mengendalikan metahuman yang terbangun serta praktisi tepat di awal era energi magis yang kaya? Siapa yang akan berlatih dengan tim ini? Ada pepatah ketika unit menghadapi pertempuran dalam kenyataan, hanya setelah melewati serangkaian pertempuran dan kesulitan veteran berpengalaman akan muncul ke permukaan. Tapi dunia masih damai sekarang. Mungkin ada juga veteran yang sangat terampil yang dipekerjakan oleh jaringan surgawi. Tetapi dibandingkan dengan seluruh organisasi mereka, hanya ada sejumlah kecil individu seperti itu. Lu Su tidak salah menebak. Prajurit berpengalaman yang benar-benar melalui pertempuran telah tunduk pada pekerjaan dari organisasi yang berbeda. Semua orang memahami nilai dari semua pria berpengalaman ini. Pada saat ini, personel dari jaringan surgawi telah menyusul. Lu Su mencoba untuk lebih menyembunyikan dirinya, bersiap untuk menggunakan jubah surgawinya sebagai teknik melarikan diri. Metahuman berbasis kekuatan itu membawa dua rekannya, bersembunyi di balik dinding dalam ketakutan dan bahkan tidak memperlihatkan kepalanya karena takut pada penembak jitu. Satu tembakan bisa merenggut nyawanya, tapi dia juga tidak bisa duduk diam. Jika dia dikelilingi oleh praktisi yang akan datang, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Sangat penting untuk mengetahui bahwa ada dua praktisi kelas D dalam kelompok itu. Pada saat itu, metahuman ini membuat keputusan penting. Dia mengekspos kepala kedua rekannya, menggunakannya sebagai perisai untuk melindungi dirinya sendiri saat dia melesat ke arah barat daya, karena ada banyak infrastruktur di sana dan dia bisa menyelinap kabur jika dia berhasil sampai di sana. Kedua rekannya kaget dan marah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa teman mereka, yang sebelumnya bersumpah untuk melewati suka dan duka bersama, akan mengkhianati mereka saat mereka masih hidup.
Teriakan dan kutukan mereka bergema sepanjang malam, seperti serigala lapar yang meratap menunggu kematian yang akan datang. Semua orang tercengang, bahkan orang-orang yang mengejar metahuman ini. Mereka belum pernah menghadapi orang berdarah dingin seperti itu. Metahuman ini, seperti apa dia sebelum terbangun? Pembunuh, pelanggar kebiasaan. Adegan ini mengingatkan orang-orang tentang pembunuh brutal dalam laporan berita, sangat berdarah dingin dan tidak berperasaan. Lu Su bahkan lebih terkejut. Orang ini sedang menuju tempat persembunyian Lu Su. Sial, Lu Su dengan panik mundur tetapi hanya mengambil beberapa langkah. Metahuman itu telah menabrak gang kecil ini. Sekarang, salah satu rekannya telah kehilangan nyawanya sementara yang lain berjuang untuk hidupnya, terengah-engah dan berdarah deras. Tepat ketika Lu Su tidak bisa lebih terkejut, metahuman itu dengan brutal mematahkan leher rekannya yang masih hidup beberapa detik yang lalu. Apakah dia melakukan ini untuk mencegah rekannya membalas dendam di masa depan? Lu Su tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan kebrutalan dan kemungkinan dunia yang berkembang ini. Kekerasan dan kekacauan yang akan datang membuat Lu Su sangat gelisah. Andai saja orang-orang di forum online yang berpendapat bahwa metahuman tidak menyebabkan kerusakan melihat pemandangan ini. Perspektif mereka mungkin akan langsung berubah 180 derajat. Mendapatkan kemampuan supernatural dalam waktu singkat, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Lu Su terus mundur di sepanjang gang. Dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini dan hanya datang untuk melihat situasinya. Dia pikir itu akan menjadi skenario yang cocok bagi Lu Xiaoyu untuk mengumpulkan beberapa jiwa setelah pertempuran. Metahuman itu berlari dengan panik menuju gang kecil dengan orang-orang dari jaringan surgawi yang mengejarnya, dalam formasi yang berencana untuk mengelilinginya. Setiap orang yang melihat tubuh tak bergerak dari dua penjahat lainnya semua memiliki pemikiran. Mereka semua tahu betapa dingin dan brutalnya lawan mereka. Bunuh apapun yang terjadi, kata seorang praktisi kelas D dengan tenang. Pedangnya bersinar dengan cahaya hijau terang. Dia menggigit lidahnya dan meludahkan segumpal darah, pergi. Saat darah mendarat di pedang itu terbang ke arah penjahat seperti bintang jatuh. Praktisi ini tetap terpaku di tempat sejenak, ada biaya yang jelas untuk menggunakan teknik itu. Tapi dia tidak punya pilihan sekarang, dia harus menggunakan teknik spesialnya untuk mencegah penjahat itu kabur. Mereka mungkin adalah praktisi, tetapi sebelum mengembangkan keterampilan mereka dididik untuk melindungi negara. Mereka dikenal sebagai tentara oleh rakyat dan sekarang ketiga penjahat ini telah melakukan kejahatan seperti itu, mereka tidak bisa membiarkan mereka pergi di bawah pengawasan mereka, karena mereka akan mempermalukan rakyat. Langkah ini jauh dari zona nyamannya. Itu adalah langkah terakhir dalam jaringan surgawi yang mungkin merenggut nyawanya. Bahkan jika dia tidak menderita luka apapun darinya, menggunakan gerakan ini akan menyebabkan keterampilannya sangat menurun dan fondasi vitalitasnya akan rusak, sehingga sulit baginya untuk meningkat di masa depan. Ini untuk mengorbankan masa depannya untuk sebuah teknik. Bilahnya melambung tanpa henti ke arah penjahat yang melarikan diri. Bintang jatuh hijau bersinar dengan semangat, menerangi segala sesuatu di sepanjang jalan, termasuk ketakutan di mata penjahat ketika dia berbalik untuk melihat pedang. Kebanyakan peluru bisa bergerak lebih cepat daripada suara, tetapi sulit untuk melihat peluru menembus penghalang kecepatan, karena semuanya terjadi di dalam bilik pistol. Saat peluru terbang di bawah tekanan, peluru akan melambat hingga di bawah kecepatan suara. Lingkungan sekitar peluru akan mengeluarkan suara yang bagus saat bergerak. Dan pada saat ini, bintang jatuh hijau membelah udara, dengan asap putih membuntutinya. Pedang ini tidak secepat peluru, tapi kekuatannya sangat besar. Metahuman kelas D digambarkan mampu menghindari senjata berteknologi tinggi bukan karena mereka lebih cepat dari peluru, tetapi hanya karena mereka terlalu cepat bagi operator senjata ini untuk mengunci bidikan mereka dan mendapatkan tembakan yang bagus. Spare me, Great Lord. Chapter 100 Bahasa Indonesia. Bintang jatuh hijau tiba di depan penjahat dalam sekejap. Penjahat itu hanya punya cukup waktu untuk mencegah pedang itu mengenai organ vitalnya saat pedang itu mengenainya dengan keras. Tapi fisik metahuman kelas D memang kuat. Meskipun pedang itu menembus dada kiri atas, pedang itu tidak bisa menembusnya sepenuhnya karena tetap menempel di tubuhnya. Metahuman dibawa oleh momentum pedang dan dia menabrak dinding di belakangnya, menghancurkan dinding dalam prosesnya. Fisiknya jauh melebihi manusia normal karena dia masih hidup bahkan setelah terkena pedang yang begitu kuat. Dia masih hidup dan berjuang untuk bangun untuk melanjutkan pelariannya. Saat itu, di balik tembok yang runtuh, Lu Su terekspos dalam jubah surgawinya. Jika aku bilang aku sedang jalan-jalan, kalian mungkin tidak akan percaya, kan? Semua orang agak bingung. Mengapa ada seseorang di balik tembok yang runtuh ini? Pria dengan kekuatan dan aura surgawi ini jelas seorang metahuman, siapa yang akan percaya bahwa dia hanya lewat? Kecurigaan muncul, penjahat itu terjepit di antara Lu Su dan para praktisi jaringan surgawi yang, pada saat ini, mendekat. Penjahat itu mengaum dan ingin melarikan diri dari arah Lu Su. Dia tidak punya banyak hal untuk dipertimbangkan. Dia akan menghancurkan segala sesuatu di jalannya, atau dia akan menjadi orang yang akan dihancurkan. Lu Su berdiri dalam posisi yang sangat buruk. Bahkan jika dia menyatakan bahwa dia tidak akan membalas, penjahat yang melarikan diri mungkin khawatir dia akan menyerangnya dari belakang setelah dia lewat. Penjahat yang melarikan diri hanya punya satu pilihan, membunuh. Tubuhnya mulai bersinar, dan aura yang kuat terpancar darinya. Ini buruk, dia bangun. Bunuh di tempat, tangkap orang yang mencurigakan itu. Penjahat itu sudah melesat ke arah Lu Su, dengan tinju mengarah ke arahnya. Siapa yang mengira bahwa orang ini akan memancarkan cahaya kebangkitan lagi setelah terbangun 3 kali? Jika dia benar-benar terbangun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Metahuman berbasis kekuatan kelas C.
Seperti apa itu? Setidaknya mereka bisa memastikan bahwa orang di balik tembok ini bukanlah kaki tangannya. Tetapi bagaimanapun juga, orang mencurigakan yang muncul di sini harus dibawa kembali. Kekuatan penjahat meningkat pesat, luka-luka di tubuhnya mulai sembuh, dan pedang di tubuhnya tetap diam seperti perpanjangan tubuhnya, dengan pendarahan berhenti sepenuhnya. Orang-orang dari jaringan surgawi bingung ketika pemandangan seperti itu menyambut mereka. Metahuman tipe kekuatan selalu terlihat seperti mereka bisa menggunakan kekuatan kasar untuk mengatasi apapun. Pria di sana, dia mungkin bisa mati. Setidaknya di antara mereka, tidak ada yang berani mengklaim bahwa mereka bisa menahan pukulan yang begitu berat. Sejak penjahat itu bergerak, Lu Su menggerakkan kaki kirinya ke belakang setengah langkah untuk mendapatkan pijakan yang stabil. Dia kemudian mengangkat tangan untuk melawan pukulan yang akan datang. Dunia adalah tempat yang sulit untuk dimasuki. Bahkan setelah pelatihan, Lu Su tidak pernah menyangka dirinya akan berada dalam pertempuran di bawah situasi yang mematikan seperti itu. Yang dia pikirkan bahkan jika dia menjadi kuat adalah kemana harus pergi dan bersenang-senang dengan Lu Xiaoyu. Tapi dia tidak punya pilihan lain sekarang. Sama seperti perjuangannya sejak meninggalkan panti asuhan, seperti dia menjual telur rebus dalam pot kecil, hidup Lu Su selalu tampak seperti dia tidak punya banyak pilihan. Tapi hatinya selalu memiliki satu mantel. Untuk hidup terus, untuk hidup dengan sepenuh hati. Dia bukan orang yang sombong. Tetapi karena dia telah memilih untuk datang, dia harus mencoba yang terbaik untuk menolak. Sesaat, kakinya beresonansi dengan bumi. Pinggangnya bergema dengan kakinya, lengannya beresonansi dengan pinggangnya, dan kekuatannya bergema dengan lengannya. Pukulan dari Lu Su ini bertemu dengan pukulan dari penjahat. Dengan "K" yang keras, lengan penjahat yang kejam itu menyerah. Penjahat, yang lebih kuat dari Lu Su, benar-benar kalah dari pukulan Lu Su. Ini adalah teknik yang diberikan Li Xianyi kepada Lu Su. Ini adalah kemampuan dan refleks utama yang Lu Su latih setiap hari. Mulai saat ini, meskipun Lu Su adalah kelas E dalam hal kultivasi peta surgawinya, fisik dan kekuatan tubuhnya telah menginjak kelas D. Dan meskipun penjahat memiliki gejala kelas C, dia baru saja terbangun menjadi kelas D. Salah satunya memiliki teknik yang tepat, yang lain tidak. Hasilnya langsung terlihat. Pada saat yang sama, anjing mayat muncul dari Lu Su. Itu melesat menuju jaringan surgawi dengan struktur batu gioknya yang bersinar di langit malam. Itu bukan cahaya terang, tapi cahaya merah tua dan berdarah. Pedang itu tidak memiliki niat jahat. Itu hanya menggambar lingkaran besar untuk mencegah Metahuman semaju ke arah Lu Su. Setelah itu, ia kembali ke peta surgawi Lu Su. Lu Su menendang penjahat ke arah sekelompok pria dari jaringan surgawi dan menghilang ke gang. Semua orang tercengang ketika penjahat itu berjuang untuk bangkit, tampaknya merencanakan pelarian lain. Cahaya kebangkitan aslinya telah menghilang, mungkin dari pemukulan yang dia terima. Adegan pedang terbang itu terukir dengan jelas pada orang-orang dari jaringan surgawi. Tiba-tiba seseorang berpikir, akan mudah bagi pedang terbang itu untuk mengambil nyawa penjahat ini. Tapi orang itu hanya menggunakannya untuk mencegah kemajuan kita. Mungkin dia berencana untuk pergi sejak awal. Ada praktisi kelas D lain di tengah-tengah mereka. Dia juga memiliki teknik terakhir yang tidak dia lakukan. Bukan karena dia tidak punya waktu, tapi dia tidak mau karena dia tidak ingin mempertaruhkan masa depannya dengan menggunakan gerakan yang bisa merusak alat vitalnya. Dia tidak bisa tidak berpikir. Orang itu memanipulasi pedangnya dengan begitu mudah dan dia tidak terlihat seperti dia atau rekan-rekannya, yang harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk menggunakan keterampilan seperti itu. Mungkinkah dia seorang praktisi kelas C? Bahkan jika dia benar-benar menghabiskan seluruh energinya, bisakah dia menghentikan pria itu pergi? Langkah itu mengharuskan dia untuk menggunakan semua energinya, sementara pria itu sudah menguasainya dengan begitu mudah. Ini mungkin perbedaan antara kelas D dan kelas C. Penjahat itu akhirnya meninggal. Pedang hijau yang menusuknya telah merenggut separuh nyawanya. Segala sesuatu yang terjadi setelahnya, termasuk cahaya kebangkitannya, adalah penyebab dari keinginannya untuk terus hidup. Ketika kebangkitannya gagal, itu menjelaskan bahwa dia tidak bisa menahan pukulan besar yang diberikan kepadanya. Pertempuran telah berakhir. Ketiga penjahat itu tewas. Tapi malam ini memberi semua orang banyak hal untuk direnungkan. Dan kemunculan dan hilangnya orang itu secara tiba-tiba terukir jauh di benak semua orang. Kapan kelas C muncul di Luo Cheng?